Uji kebohongan para tersangka membuka fakta baru pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Saya rasa di luar sana pun banyak yang ditahan perempuan yang mempunyai anak-anak kecil. Jadi ini nampaknya ada keistimewaan. Jadi itu yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami. 2 bulan sudah kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J berlalu. Drama pembunuhan Brigadir J yang bermula pada 8 Juli di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kini memasuki babak baru. Proses penyidikan terhadap para tersangka pun terus berjalan. Pasca menjalani rekonstruksi pada Selasa 30 Agustus 2022, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga memeriksa para tersangka dengan uji poligraf atau uji kebohongan. Penyidik menjadwalkan uji kebohongan mulai dari Senin 5 September hingga Rabu 7 September. Selain tersangka, ikut diuji tingkat kejujuran adalah Susi, saksi sekaligus asisten rumah tangga Verdi Sambo. Lie detector atau detektor kebohongan merupakan sebuah alat deteksi kebohongan pada manusia dengan menggunakan mesin poligraf. Mesin ini kerap digunakan dalam proses penyidikan perkara oleh aparat penegak hukum hingga seleksi pejabat tinggi atau agen intelijen. Cara kerja perangkat lie detector dengan mengukur perubahan kondisi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat hingga interval helaan nafas. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang juga tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector pada 6 September. Pemeriksaan dilakukan penyidik di Pusat Laboratorium Forensik Sentul, Jawa Barat. Selain Putri, lie detector juga akan dilakukan terhadap Susi. Hasilnya menurut polisi keduanya memiliki pernyataan kejujuran yang sama. Untuk hasil lie detector atau poligraf ya, yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari VC dan juga saudari S sama. Ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes puslapor dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justitia. Sehari sebelumnya, 3 tersangka lain di kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga telah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan melalui lie detector diharapkan dapat mengungkap apakah keterangan para tersangka benar-benar akurat atau bohong. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan, hasil sementara uji poligraf atau detektor kebohongan 3 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menunjukkan mereka memberikan keterangan yang jujur. Dalam dialognya dengan tim iNews, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai tes kebohongan para tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir tidak efektif. Kata efektivitas sama sekali tidak relevan ketika kita berbicara tentang kemanfaatan lie detector. Persoalan terbesar adalah karena betapapun diberikan nama lie detector alias pendeteksi kebohongan, tetapi sesungguhnya alat itu tidak mendeteksi kebohongan. Kita bisa katakan ada kebohongan ketika terjadi kesenjangan antara perkataan dengan kenyataan. Nah, persoalannya adalah alat itu sama sekali tidak mendeteksi atau mengukur kenyataannya seperti apa. Kenyataan hanya bisa didekati atau diukur maksimal dengan olah TKP atau rekonstruksi. Sementara alat yang disebut sebagai lie detector itu sebatas mengukur perubahan fisiologis manusia. Jadi misalnya ada kucuran keringat yang lebih deras, suhu badan yang meninggi, pupil mata yang membesar. Perubahan-perubahan fisiologis semacam itulah yang dianggap sebagai penanda. Berbeda dengan Putri dan Susi serta 3 tersangka lainnya yang dites lie detector di hari yang sama secara bergantian. Kamis 8 September, Verdi Sambo menjalani uji tes kebohongan secara terpisah dan sendirian. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengungkapkan
hasil uji kejujuran dengan menggunakan alat lie detector Ferdy Sambo tidak akan diumumkan ke publik. Pro justisia itu untuk kepentingan penyidik, artinya untuk penyidik saja. Putri Chandrawati disebut-sebut sebagai sosok kunci yang berselimut kontroversi dalam terungkapnya motif pembunuhan berencana Brigadir J. Sejak awal kasus kematian Brigadir J diumumkan ke publik, Putri Chandrawati terus menggaungkan isu pelecehan seksual. Merasa menjadi korban, Putri Chandrawati sempat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada 14 Juli 2022. Ia meminta perlindungan lantaran merasa terancam, salah satunya dari pemberitaan spekulatif dan asumsi publik mengenai dugaan pelecehan seksual yang diterima. Meski mengaku membutuhkan perlindungan dari LPSK, ia juga tak memenuhi panggilan dari LPSK. Pada 15 Agustus, Hasto Atmojo, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa LPSK tak bisa memberikan perlindungan terhadap Putri karena Bareskrim Polri menyetop penanganan kasus dugaan pelecehan. Jumat 19 Agustus, Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri juga dijerat pasal 340 subsidiar 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP, pasal yang erat kaitannya dengan pembunuhan berencana. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Putri menjadi tersangka karena mengikuti skenario yang dibuat Ferdy Sambo. Putri juga berperan mengajak Barada E, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, hingga Brigadir J ke TKP penembakan. Selain itu, Putri bersama Ferdy Sambo diduga juga menjanjikan uang kepada Barada E dan Bribka RR serta Kuat Ma'ruf. Resmi menjadi tersangka, Putri Chandrawati tetap konsisten pada pernyataannya semula, yakni sebagai korban pelecehan seksual dari Brigadir J. Putri Chandrawati kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 12 jam, mulai pukul 11 hingga dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pemeriksaan, penyidik tim khusus memutuskan untuk tidak menahan Putri Chandrawati. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Agustus silam, nyatanya hingga kini Putri Chandrawati tak jua ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri. Penangguhan penahanan dirinya pun menjadi sorotan. Alasan kemanusiaan karena memiliki anak balita dinilai tak masuk akal meloloskan Putri dari jeruji besi. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat menduga ada keistimewaan khusus terhadap Putri Chandrawati karena hingga kini Putri belum ditahan. Ia juga membandingkan alasan penahanan Putri Chandrawati dengan kasus lainnya yang tetap ditahan meski memiliki anak balita. Tergantung pada penyidik apa hal makanya tidak ditahan Ibu Putri. Soal alasan kemanusiaan, saya rasa di luar sana pun banyak yang ditahan perempuan yang mempunyai anak-anak kecil. Tapi ini nampaknya ada keistimewaan. Jadi itu yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami. Sudah 3 kali menjalani pemeriksaan, Putri hanya dikenai sanksi wajib lapor 2 kali dalam sepekan kepada penyidik dan dicekal ke luar negeri. Meski polisi sudah menghentikan laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati, anehnya narasi ia sebagai korban pelecehan seksual kembali dimunculkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Mungkinkah ada bukti baru yang bisa membebaskan Putri dari jerat jeruji besi? Sesaat lagi, hanya di iNews File.